Oke, jadi di video yang terakhir untuk bab 2 ini, kita akan membahas tentang materi elektrolisis atau sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis ini berlawanan dengan sel Volta. Kalau video yang sebelumnya, itu sel Volta adalah di mana reaksi kimia itu akan menghasilkan energi listrik. Kalau ini, energi listriklah yang nantinya akan menghasilkan reaksi kimia. Entah nanti reaksinya di katode atau reaksinya di anode. Nah, komponen-komponen untuk sel elektrolisis ini adalah yang pertama, itu ada gelas kimia, itu digunakan untuk tempat dari larutan. Nanti bisa aja larutannya salah satunya ini atau mungkin yang lain. Ini sebagai contoh soal aja nanti. Kemudian ada batangan katode dan anode. Nah, kalau kemarin elektrode itu adalah katode itu adalah elektrode yang bermuatan positif. Sedangkan kalau yang di sini katode itu elektrode yang bermuatan negatif. Sedangkan anode itu sendiri adalah elektrode yang bermuatan positif. Kemudian ada baterai di sini. Kalau kemarin itu voltmeter, kalau di sini baterai ya. Karena harus ada sumber energi listrik sehingga biar terjadi suatu reaksi kimia. Nah, kemudian ini ada larutan. Nanti ion positif akan selalu menuju ke katode. Jadi di sini letaknya si ion positif nanti. Kemudian kalau di anode itu tempatnya dari ion negatif. Nah, bagaimana saja reaksi-reaksi yang terjadi di katode dan di anode itu ada di buku ini. Jadi ketika kalian menonton video ini, di pause atau di stop dulu sebentar untuk melihat syarat-syaratnya. Biasanya sih sudah ada di LKS ataupun di buku paket ya. Nah, ini dia syarat-syarat reaksi entah nanti di katode ataupun di anode. Nanti kakak bisa contohin lewat latihan soal yang ada di papan ya. Reaksi di katode itu ada 4 syarat. Jadi ketika kalian melihat ini, di stop dulu, kemudian dicatat. Oke. Kemudian reaksi di anode itu ada 4 syarat ya. Silakan bisa dicatat dulu pelan-pelan ya. Di katode yang ini reaksinya yaitu tempatnya ion positif. Biasanya reaksinya selalu menangkap elektron atau reaksi reduksi di sana. Sedangkan di anode itu tempat reaksinya si ion negatif. Dia selalu melepas elektron atau peristiwa oksidasi di sana terjadi. Oke, mungkin kalian udah nyatet untuk syarat reaksi di katode maupun di anode. Nah, jadi kalau lanjutin di sini ada 3 buah larutan. Ada larutan MgCl2, larutan H2SO4, sama larutan CuSO4. Ada beberapa elektrode yang nggak perlu kalian perhatikan, artinya tidak akan mempengaruhi jalannya reaksi. Itu disebut dengan elektrode inert. Jadi ini adalah elektrode yang tidak ikut bereaksi. Oke. Nah, ntar di bagian berikutnya
Kak sambung lagi bagaimana caranya mengerjakan soal ini. Jadi kalian dicatat dulu materi yang ada di papan ya. Kemudian syarat-syarat reaksi di katode sama di anode yang tadi. Oke, jadi berikutnya yaitu kita membahas tentang 3 soal yang ada di papan ya. Jadi kembali lagi Kak jelasin, ada beberapa elektrode yang kalian nggak usah pikirin atau nggak usah dirumuin. Itu disebut dengan elektrode inert. Contohnya C, PT, sama AU. Sekali lagi, C, PT, AU termasuk elektrode inert. Jadi nggak usah dirumuin. Nah, misalnya untuk soal yang pertama. Langkah pertama, kalian ionisasikan terlebih dahulu. MgCl2. Mg2 plus ditambah 2Cl min. Nah, bagaimana reaksi di katode dan di anodenya? Nah, kalau ini sebagai contoh, berarti di sini nanti ada ion Mg-nya. Mg2 plus, Mg2 plus, Mg2 plus di sini berarti ion Cl-nya. Kalau disuruh buat gambarnya nanti ya. Oke, bagaimana reaksi di katode? Nah, mungkin kalian sudah mencatat tadi ada 4 syarat reaksi di katode. Ini larutan, berarti dia mengandung air. Beda kalau lelehan sama leburan, itu tidak mengandung air. Jadi kalian bisa perhatikan. Oke, nah, ion-ion logam golongan 1A, LiNaK, golongan 2A, Mg2+, Ca2+, dan Sr2+, Ba2+, itu tidak direduksi. Nah, jadi tidak mengalami reaksi dia. Yang mengalami reaksi adalah airnya, karena sekali lagi, larutan itu mengandung air. Jadi, di sini otomatis kena syarat yang pertama. Mg2+ atau ion positif itu yang terjadi reaksi di katode itu tidak mengalami reaksi. Yang mengalami reaksi adalah airnya. Jadi reaksinya adalah, tinggal dicatat aja, 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Hah? Kenapa seperti itu reaksinya? Karena Mg tidak mengalami reaksi. Lihat syarat yang pertama di katode. Kemudian kalian perhatikan ion negatifnya, yaitu Cl-. Berarti kamu harus beralih ke anode, tempatnya ion negatif. Nah, syarat yang kedua dia kena. F-, Cl-, Br- dioksidasi. Berarti dia mengalami reaksi ya di anode. Diisi angka 2 aja di depannya. Jadinya reaksi di anode 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Inilah reaksi di katode dan di anode. Kalau reaksi elektrolisis secara keseluruhan, nah, tinggal coret aja elektronnya kalau udah sama. Berarti jadinya sisanya 2H2O ditambah 2Cl- menjadi 2OH- plus H2 plus Cl2. Ini untuk soal yang pertama. Silahkan dicermati dulu pelan-pelan. Oke ya, bagaimana untuk soal yang kedua? Jadi kehapus dulu. Masih ada C, PT, AU, nggak usah dirumuin ya. Jadi kalian perhatikan H2SO4. Angka pertama, kembali lagi, ionisasikan. 2H plus SO4 2-. Kadang-kadang nggak ada gurunya beberapa yang sedikit angker. Di bawahnya harus diisi aqueous ya. Itu menandakan bahwa dia dalam bentuk larutan.
Kembali lagi, kalau di katode kamu perhatikan ion positif. Ion positifnya adalah H. Kita cek dulu. Nah, syarat yang di katode, syarat yang C kena. Ion positif dapat direduksi. Kalian tinggal tulis dia reaksinya itu ya. Jadinya 2H plus tambah 2 elektron menjadi H2 nih guys. Kalau setiap ada pangkat isi aja akuis ya. Kemudian di anode, syarat yang keberapa kira-kira kena? Ingat, perhatikan ion negatif. Kalau anode, kita cek di anode. Oke ya, syarat yang pertama, yaitu yang ke A, tidak dapat teroksidasi. Yang teroksidasi adalah airnya. Berarti kita tulis reaksi yang ke A itu. Jadinya 2H2O menjadi 4H plus 4 elektron plus O2. Reaksi elektrolisis. Perhatikan, elektronnya berbeda, berarti harus dikaliin silang nih. Yang di atasnya kali 2, biar elektronnya ada 4, di bawahnya cukup kali 1 aja. Jadi ini jadinya nanti, kita ubah ya, sudah kaliin 2, langsung aja ke ubah. Jadinya di sini 4H+, di sini 2H2. Nah, di sini 4 elektron, sesudah dikaliin 2. Kita coret. Hah? Ini kan dikaliin 2 H plusnya, jadinya 4H plus. Ini juga ada 4H plus dicoret ya. Oke, berarti sisanya 2H2O tambah H2 ditambah, kok tambah ini, tanda panah ya. Itulah reaksi elektrolisisnya. Sama reaksi di katode dan di anode. Itu 2 contoh soal untuk elektrolisis. Nah, kemudian soal yang ketiga langsung aja di sini dibuat. Langkah pertama, kembali lagi katakan ini, ionisasi CuSO4. Cu2 plus SO4 2-. Nah, ini elektrode Cu. Dia bukan C, bukan PT, bukan AO, berarti dia ikut bereaksi ya. Reaksi untuk elektrode hanya terjadi di anode. Oke, katode, kamu perhatikan ion positif. Ion positifnya adalah Cu. Kita cek dulu syaratnya. Pertama ada Cu, tidak ada. Kedua, nah ini dia, ion-ion logam. Berarti kena syarat yang kedua di katode ya. Ingat ion positif. Berarti kamu tulis yang reaksi yang ke B. L-nya itu ganti dengan Cu karena dia masuk logam. Berarti jadinya Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Bagaimana reaksi di anode? Memang anodenya SO4. Cuma udah Kak bilang tadi, karena di sana menggunakan elektrode Cu, berarti elektrode Cu itu ikut bereaksi. Lihat. Oke, kurang fokus. Ya, udah fokus ya. Jadi kena syarat yang kedua. Bila elektrode yang dipakai tidak inert, Cu AgZn, berarti dia mengalami oksidasi. Oke, tinggal tulis. Kebalikannya berarti ini. Cu tanda panah, Cu2 plus 2 elektron. Nah, tinggal coret aja nanti. Oke, itu contoh elektrolisis. 3 contoh soal. Sudah bervariasi ya. Oke, jadi lanjut lagi
lanjutan materi gini ya, apa namanya, elektrolisis, yaitu tentang hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini sangat berkaitan nanti dengan elektrolisis. Jadi, hukum Faraday itu ada dua bagian nanti. Ada hukum Faraday yang pertama, ada hukum Faraday yang kedua. Nah, hukum Faraday yang pertama ini, inti bunyinya itu adalah massa yang diendapkan itu berbanding lurus dengan muatan listrik. Nah, ciri khas dari hukum Faraday pertama itu adalah cuma ada satu jenis larutan ya. Kalau hukum Faraday yang kedua, jika bunyinya seperti ini intinya, jika ada suatu rangkaian, satu rangkaian atau lebih, dialiri jumlah arus listrik yang sama, maka massa yang diendapkan itu akan sebanding dengan jumlah arus listrik yang dialirkan. Nah, ciri khas dari hukum Faraday yang kedua ini adalah ada dua jenis larutan ya. Nah, di sini Kak akan jelasin dulu tanpa mencatatkan rumus untuk hukum Faraday pertama. Keterangannya Kakak nggak catatin ya, tinggal Kak bacain aja. Yang pertama di sana ada W. W itu massa yang diendapkan. Massa yang diendapkan ini satuannya adalah gram. Kalau AR itu biasanya udah ditauin, itu massa atom relatif. N itu jumlah elektron, nanti di latihan soal akan Kak jelasin ya bagaimana caranya mencari N. I itu adalah kuat arus, satuannya ampere. T itu waktu, satuannya sekon. Yang 96500 itu adalah tetapan. Kemudian ada Q. Q itu adalah jumlah muatan. Jadi rumus yang pertama, yang kedua, itu tergantung apa yang diketahui di soal. Nah, sekali lagi kalau T-nya itu harus diubah ke sekon. Nah, mol S, 1 mol elektron itu setara dengan 1 Faraday. Oke. Jadi rumusnya untuk mencari mol elektron, nanti ini sangat berperan pada soal pengembangan biasanya. Untuk mencari mol elektron itu bisa dicari dengan rumus yang ini, bisa dicari dengan yang ini, tergantung apa yang diketahui di soal. Kemudian hukum Faraday yang kedua, nah ini dia, itu sekali lagi ciri khasnya itu ada dua jenis larutan yang berbeda di soalnya. Tadi W sudah, AR sudah, N sudah. Bagaimana caranya mencari, ntar lewat latihan soal Kak jelasin ya. Oke, silakan cermati dulu. Lagi dicatat baik-baik rumusnya. Untuk keterangan tadi sudah Kak jelasin. W itu apa, AR, N, I, T, Q. Sekali lagi, 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. Ini konsep ini sangat berperan untuk mencari soal-soal model pengembangan ya. Kalau ini itu rumus hukum Faraday kedua, itu ditandai dengan adanya dua jenis larutan yang berbeda.